Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan channel Almahya dengan saya Andika Saputra. Nah teman-teman, sesuai dengan janji saya sebelum-sebelumnya bahwa setiap hari Sabtu dan Minggu saya akan berupaya mengupdate atau memberikan soal dan pembahasan terkait dengan soal-soal yang pernah keluar di P3K di tahun 2021 ya. Soal-soal ini adalah soal-soal terupdate yang kami bagikan. Seperti teman-teman ketahui bahwa selain 6 kategori prioritas yang semuanya adalah guru ya, selain itu semua peserta tes P3K yang akan mengikuti P3K itu pasti melalui jalur seleksi. Nah, dua jalur seleksi yaitu seleksi administrasi, yang kedua yaitu dengan seleksi kompetensi, di mana kompetensi itu ada kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, untuk itu teman-teman perlu banyak latihan soal ya, baik itu bisa melalui YouTube, melalui buku. Teman-teman saya sarankan sering latihan karena ada passing grade yang harus teman-teman penuhi di setiap masing-masing kompetensi tersebut. Tidak ada cara lain untuk membiasakan teman-teman yaitu dengan cara banyak latihan soal. Nah, teman-teman yang mau latihan soal bisa melalui channel ini. Setiap hari Sabtu dan Minggu saya mengupdate soal-soal. Dan kalau mau melalui buku ini kemungkinan minggu ini sudah sold out ya. Itu karena tersisa 7 pieces saja. Jadi teman-teman bisa pre-order juga kalau mau buku ini ya. Kalau tidak juga tidak apa-apa, bisa melalui YouTube. Kalau di buku ini teman-teman akan mendapatkan banyak sekali contoh-contoh soal, model-model soal yang kemungkinan bisa keluar di soal-soal P3K nanti di tahun 2022 ini. Oke teman-teman, sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe channel ini dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari kami jika kami mengupdate informasi-informasi terbaru, karena kami berkomitmen akan membantu mengawal teman-teman sampai lulus P3K di tahun 2022. Amin. Oke teman-teman, kita lanjut pada soal dan pembahasan kompetensi sosiokultural. Kemarin atau di minggu lalu kita sudah sampai pada soal nomor 3 ya. Makanya kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Oke, soal nomor 4. Dalam rangka gerakan peduli terhadap keberlangsungan lingkungan hidup, pemerintah memberi arahan kepada seluruh perusahaan agar memperhatikan keberlangsungan lingkungan, salah satunya dengan cara mengurangi penggunaan kertas dalam kegiatan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan saya memberi arahan seperti itu kepada karyawan. Sebagai karyawan, saya akan A. Menggunakan email untuk mengirim surat untuk aktivitas perusahaan. B. Menggunakan email untuk mengirim surat dan melakukan kegiatan perusahaan secara online. Ya. C. Memberikan arahan kepada karyawan mengenai hal peduli lingkungan. D. Memilih kegiatan yang dapat mengurangi jumlah kertas karena saya harus inovatif. E. Memberi dukungan kepada pemerintah bahwa perusahaan siap mendukung pengurangan penggunaan kertas. Nah, teman-teman, kira-kira jawabannya apa ya? Di sini kalau kita lihat jawabannya semua mirip-mirip dan semuanya positif ya. Tetapi kalau teman-teman mendapatkan soal dengan jawaban semuanya terlihat positif ya, tidak ada yang terlihat negatif. Terlihat negatif itu misalnya memperlihatkan sifat cuek, tidak peduli, boros, arogan, itu semua teman-teman bisa langsung eliminasi. Tetapi kalau memiliki soal dengan tipe jawaban yang nilainya hampir sama, yaitu positif semua, tidak ada yang kelihatan negatif, maka teman-teman pilih jawaban yang ketika teman-teman pilih itu dampaknya jauh lebih baik atau jauh lebih besar ya dibandingkan yang lain. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat menggunakan email untuk mengirim surat aktivitas perusahaan betul bisa mengurangi penggunaan kertas ya, tetapi ini cuma satu kegiatan.
ya, satu kegiatan. Ya, menggunakan email dan mengirim, ini dua kegiatan, email dan kegiatan perusahaan secara online. Dua kegiatan, berarti lumayan ya dampaknya. Memberi arahan kepada karyawan mengenai hal peduli lingkungan. Nah, ini juga lumayan banyak dampaknya ya, kalau semua perusahaan ikut, semua karyawan ikut, satu kegiatan satu perusahaan, satu kegiatan satu orang karyawan, itu lumayan banyak ya. Memilih kegiatan yang dapat mengurangi jumlah kertas karena saya harus inovatif. Nah, di sini teman-teman juga harus lihat adakah pilihan jawaban yang seperti ini, inovatif, kreatif, peduli, ya seperti itu. Itu salah satu ciri-ciri jawaban yang memiliki poin yang cukup tinggi ya. Kalau kita lihat ini, memilih kegiatan, berarti cuma tidak satu kegiatan, tidak cuma dua, beberapa ya, banyak, bisa beberapa, bisa banyak ya. Terus memberi dukungan kepada pemerintah. Dukungan saja belum cukup ya, tetapi ini butuh aksi nyata ya. Ini 0 kegiatan ya, cuma sekedar wacana ya. Jadi teman-teman, kita bisa menyimpulkan bahwa pilihan jawaban yang paling tepat di sini adalah D ya. Memilih kegiatan yang dapat mengurangi jumlah kertas karena saya harus inovatif ya. Salah satunya yaitu dengan menggunakan email, dengan menggunakan kegiatan secara online, terus memberikan arahan, itu mencakup semua. Di sini ada lagi tambahan kata-kata pendukung inovatif seperti itu menandakan ciri-ciri jawaban itu adalah jawaban yang benar, yang paling tinggi. Oke teman-teman, kita langsung lihat pembahasannya. Nah ini ya, untuk 5 poin yaitu memilih kegiatan yang dapat mengurangi jumlah kertas karena saya harus inovatif. Selanjutnya poin 4 ada di C, poin 3 ada di B, poin 2 ada di A, dan poin 1 yang tanpa kegiatan sama sekali, cuma sekedar wacana memberikan dukungan, itu nilainya 1. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Semenjak musim kemarau melanda negeri ini, terutama di daerah tempat tinggal Anda, membuat masyarakat di sekitar harus berhemat dalam penggunaan air untuk kebutuhan rumah tangga dan keperluan sehari-hari lainnya. Satu-satunya sumber air yaitu berasal dari PDAM yang mengalir di setiap rumah warga. Namun akhir-akhir ini aliran air tersebut sering mati, terutama pada pagi hari di mana semua orang membutuhkan untuk berbagai aktivitas, mulai dari memasak sampai dengan kebutuhan mandi sebelum menjalankan aktivitas. Hal apa yang Anda lakukan? A. Mengajukan protes kepada pihak penyedia jasa air yaitu PDAM agar pada pagi hari aliran air tidak mati karena ini merupakan hak warga. Ya, tapi ingat ini musim kemarau, mau dipaksa sebagaimanapun juga pasti tidak memberikan dampak yang begitu efektif ya. B. Santai saja, saya bisa meminta air untuk kebutuhan memasak dan mandi kepada tetangga. Nah ini bisa langsung kita eliminasi ya teman-teman. Sikap santai, cuek, tidak peduli, arogan, itu bisa langsung kita eliminasi. Jadi tinggal pilihan lain, kita pilih pilihan lain. Menggunakan air seadanya untuk memasak dan kebutuhan mandi sebelum berangkat ke kantor agar tidak terlambat. Ini juga bukan solusi ya. Kenapa? Karena cuma pasrah ya. Tidak ada cara lain. Harusnya ada inisiatif lain yang bisa dilakukan. Ini juga bisa kita eliminasi nih. Karena sikapnya tidak peduli, cuek ya. D. Meminta suami atau istri untuk membeli air galon setiap harinya untuk kebutuhan masak dan mandi anggota keluarga. Ini bisa jadi solusi tapi mahal ya. Solusinya tapi solusi mahal. Oke, tapi paling tidak ada solusi ya. Yang E. Menampung air di malam hari sebagai cadangan untuk kebutuhan di pagi hari. Nah ini solusi yang paling tepat ini ya. Karena kita bisa melihat solusinya tidak terlalu memberatkan dan masuk akal ya. Pilihan jawabannya adalah E.
Oke, teman-teman, kita lihat di jawabannya. Ya, yang E, menampung air di malam hari sebagai cadangan untuk kebutuhan di pagi hari, memiliki 5 poin. 4 poin solusi yang mahal tadi, ya. 3 poin mengajukan protes, itu ada sikap pedulinya. Terus yang kedua menggunakan air seadanya, 2 poin. Yang satu ini santai saja, ini mengharapkan tetangga ini ya. Kalau di kampus yang suka minta rokok ke teman itu kita juluki Sumitro, suka minta rokok ya. Kalau ini sama dengan kasusnya seperti ini, pasti tetangga-tetangganya merasa risih kalau seperti itu terus ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Awal tahun ini Anda baru saja lulus dari sebuah universitas ternama dengan predikat cum laude. Ini biasa yang berat ini, biasanya gengsinya cukup tinggi ya, predikat cum laude. Dan ketika masuk dunia kerja tidak sesuai harapan, itu paling cepat resign biasanya ya. Anda pun mencoba peruntungan untuk melamar menjadi ASN P3K. Setelah mengikuti semua proses seleksi, akhirnya Anda diterima sebagai seorang guru P3K yang terletak di pinggiran kota. Kemudian Anda memutuskan untuk mencari kontrakan di sekitar kota. Kemudian Anda memutuskan untuk mencari kontrakan di sekitar sekolah dan sekolah Anda bekerja. Namun, Anda merasa tinggal di pinggiran kota memang sangat tidak mengenakan, mulai dari susahnya transportasi umum untuk ke kota, jauhnya fasilitas kesehatan, sampai jarangnya tempat hiburan sebagai pelepas stres jika pulang bekerja. Tapi dengan tinggal di pinggiran kota membuat Anda sering tiba tepat waktu di kantor. Sebagaimana sikap Anda? A. Saya akan mencoba untuk bertahan semampunya untuk tetap tinggal di pinggiran kota, karena akan membuat saya lebih dekat di sekolah. Ya, oke, positif. Mencari tempat tinggal lain yang lebih nyaman meskipun sedikit jauh dari sekolah tempat Anda bekerja. Ini dampaknya bisa negatif ya, karena bisa saja terlambat ke sekolah. Ya, yang kedua, di lokasi baru pun belum tentu itu mungkin lebih nyaman ya, tetapi karena di sini dia mencari yang lebih nyaman. Nyaman kan tergantung perspektif masing-masing ya. Oke, ini ada negatifnya, bisa menimbulkan keterlambatan ke sekolah, padahal itu adalah kewajiban. Yang C, mencari cara agar dapat menikmati hidup di pinggiran kota yang lokasinya dekat dengan pekerjaan Anda. Nah, ini solusi yang bagus sekali ini ya, karena dia bisa beradaptasi ya dengan kondisi, berupaya beradaptasi. Nah, itu yang paling penting teman-teman. Ketika misalnya mau mencari solusi lain, ya mungkin solusi satunya selesai, misalnya pindah, solusi satunya selesai, tapi solusi lainnya dampak lainnya akan muncul, seperti yang tadi pindah lokasi, dampaknya bisa saja sering terlambat ke sekolah, seperti itu. Berusaha untuk bekerja lebih giat dengan harapan bisa mendapatkan fasilitas rumah dari kantor, ini juga positif. Tetapi belum tentu kantor bisa menyediakan fasilitasnya ya, seperti itu. Menerima hal ini sebagai risiko dari pekerjaan yang Anda ambil dan berusaha untuk tetap bisa merasa nyaman tinggal di daerah pinggiran. Nah, ini juga menunjukkan sikap mampu beradaptasi. Oke. Jadi kita tinggal melihat ada dua pilihan jawaban yang paling kemungkinan besar antara C dan E ya. Dan yang paling cepat di sini kemungkinan adalah C ya. Ini C dan E harusnya sama jawabannya ini. Oke, kita lihat pilihan jawabannya. Oke, yang C 5 poin, yang E 4 poin, yang A 3 poin, yang D 2 poin, dan yang B 1 poin ya. Untuk kompetensi sosiokultural itu teman-teman harus mencapai passing grade, kalau tidak salah itu 130 poin setelah dijumlahkan dengan kompetensi manajerial ya, seperti itu kalau tidak salah. Nanti kita bahas lagi lah mengenai passing grade.
Nah, soal terakhir untuk minggu ini untuk kompetensi sosial kultural. Setelah ini saya akan membahas kompetensi teknis untuk di video kedua, ya. Dalam dunia kerja, Anda akan bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Terkadang orang yang cuek dan tidak mau tahu, ada juga yang sangat aktif, mengkritik, dan menyuarakan pendapatnya terhadap Anda. Sikap Anda, A. Bersifat terbuka terhadap kritik atau masukan. B. Bersifat terbuka dan menjadikan kritik sebagai masukan yang membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Positif sekali. Saya jadikan kritik sebagai bahan evaluasi diri positif, berusaha menerima kritikan yang dilontarkan untuk Anda. Memahami karakter setiap orang yang Anda temui. Di sini jawaban semuanya positif, tetapi yang paling panjang dan memberikan jawaban yang paling baik adalah B. Ya, ada panggilan dari anggota ini. Oke, kita lihat pembahasan sebelum mengakhiri video ini, ya. Jawaban 5 poin B, 4 poin A, 3 poin C, 2 poin D, 1 poin E. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.